Halo, halo Syakir. Halo, selamat malam Oh, Syakir. alhamdulillah. Sudah kedengeran? Ya, Nah, sudah ada parents juga. Halo Syakir parents, selamat malam. malam Pak. Selamat malam. Oke, kita mulai aja ya Syakir. Syakir boleh di-share screen dulu. Project terakhir itu sampai kemana ya? Kayaknya kita tinggal tinggal bikin PowerPoint-nya dulu ya. Coba Syakir boleh share screen terlebih dahulu. Syakir udah makan malam belum? Sudah makan malam? Udah. Tidak terdengar ini suaranya Syakir. Termute. Bukan Visual Studio Code-nya Syakir ya. Project yang Rookier Test berarti. Nah, kalian sambil boleh Syakir itu kayaknya belum di double klik deh. Klik-klik. Nah, sip. Sambil dibuka Google Chrome-nya Syakir. Coba. Kita mau bikin PowerPoint-nya juga ya. Terus buka algorithmic share di situ ya. Mm-mm. Nah, dibuka course-nya ya, Syakir. Mm-mm. Diklik yang nomor 7. Mm-mm. Scroll ke bawah. Dikembaliin dulu ya. Nomor 9. Coba yang presentasi proyek. Klik. Eh, kemarin udah pernah buat belum ya? Kita udah ngebikin belum? Iya, dibuka dulu nomor 9 ya Syakir benar. Kalau apa lagi? Oh, kayaknya belum deh. Ya udah deh kita bikin dulu ya. Diklik itu ininya. Ini. Bukan, bukan, bukan. Balik lagi. Ini ya diklik. Nah, nah, terus diklik filenya, kita buat salinan ya. File. Dulu. Hmm. Tunggu dulu. Mau eh mau stop share ini dulu. Mau stop share dulu. Tunggu ya. oh boleh. Oke, sudah. Sudah, share screen lagi ya.
Mm-mm. Oh, udah kan tuh. Sip. Ini tinggal diklik aja masalah utama dalam proyek. Berarti siapa yang Anda manfaatkan dengan membuat aplikasi Anda dan apa manfaat. Nah, Ini, ini latar belakangnya ya. Jadi eh, kenapa Syakir pengen bikin aplikasi Rovier Test gitu ya. Ini dihapus aja teksnya. Hmm, dihapus teksnya ya, Syakir. Ya. Nah, semuanya. Yes. Berarti dalam aplikasi Rovier Test, diketik Apa? dalam aplikasi ini, nah, saya ingin bentar. Ya, ingin ya betul. Saya ingin menyelesaikan permasalahan titik dua gitu. Nah, titik dua, enter. Nah, apa? Jadi latar belakangnya ya. Kenapa aplikasi ini terbuat gitu. Satu, biaya pengobat biaya untuk mengecek kesehatan yang mahal. Nah, itu satu. Coba Syakir apa lagi? Biaya untuk mengecek kesehatan yang mahal nih. Kasih yang mahal di ujung. Nah, ya boleh. Apa lagi? Oke, terus apa lagi? Buat untuk mm-mm, sip, nomor 4 ya. Fitur khas dari proyek. Nah, apa kekhasannya? Dihapus ya. Dalam proyek ini, dalam proyek Rupier Test gitu ya. Dalam proyek Rupier Test, proyek Rupier Test, proyek Rupier Test, Provian bukan Provian, Rupier, Rupier. Ini nih, Betul. Rupier Test. Hmm.
Dalam proyek prioritas ini, udah ada Hmm? itu, enggak, itu kan udah ada. Tinggal ininya aja. Nah, ini, ketik ini, nah, memiliki ciri khas, jadi dua. Nah, titik dua ya, sip, enter, satu titik gitu ya. Nah, apa keunikannya? Hmm, memiliki pertanyaan kesehatan yang lengkap ya. Memiliki pertanyaan kesehatan yang lengkap. Nah, nomor dua apa lagi, Syakir? Coba. Apalagi keunikannya? Boleh sambil dijalankan ya. Sambil dijalankan si aplikasinya, coba dibuka VS Code-nya ya. Sambil di-review, coba diklik. Ah, boleh. Mau dilanjutin dulu, boleh. Hmm. Yes, buka course-nya. Diklik course-nya ya. Terus dibuka yang nomor 7 lagi. Mm-mm. Nah, scroll ke bawah. Iya, nomor 8. 6, 6 deh, salah, salah. Salah, Syakir. Coba klik kembali ya. Nomor 6 ya. Nah, klik nomor 6. Sip. Loh, kok kosong? Klik kembali lagi, Syakir. Loh, klik kembali, coba. Algoritmikanya diklik. Ya, terus kembali. Terus yang mana? Nomor 8 berarti. Coba. Oh, oh di Penting. atasnya lagi. Atasnya lagi ya, coba. Nah, nomor 5 nih. Harusnya nomor 5. Sip, betul ya. Coba dijalankan dulu.
Run without debugging ya. Ya, diklik, lalu diklik lagi run without debuggingnya. Nah, terus diklik lagi yang di sebelah kirinya ya. Terus run without debugging lagi. Di mana, di mana? Yang ini. Nah, run without debugging. Klik run without debugging. Sip. Nah, lagi loading. Nah, coba sambil dimain-mainkan, sambil diisi ya. Mm-mm. Nah, foliersnya angka ya, nggak boleh, nggak bisa kalau nggak angka. Iya. Lanjut, klik tombolnya. Nah, nanti timernya akan mulai ya. Coba klik, yes. Ingat ya, ini adalah menghitung denyut nadi ya. Oke, terus dimasukin angkanya berapa setelah 15 detik ya. Hmm. Nah, kalau sudah nanti eh, langsung klik yang tombol terakhir, start the final flash ya. Nah, ini hitung dulu selama warna hijau denyut nadinya berapa. Nah, itu nanti akan istirahat dulu ya selama 30 detik. Habis itu, aduh ya ke close dia guys. Nah, habis itu nanti Syakir tinggal hitung lagi durasinya ya. Masukin aja berapa denyut nadinya. Nah, oke, masukin angkanya Syakir untuk dua formulir terakhir. Ha-ha. Nah, lalu send the results. Oke, jadi minus 18 ya, cukup tinggi. Nah, balik lagi ke yang presentasinya tadi, Syakir coba berarti dilanjutin ya. Buka Google Chrome-nya. Nah ya, kayak apa lagi berarti fitur khasnya, fitur khasnya.
Oke, kalau sudah langsung ke, nah ini saya menggunakan bahasa pemrograman apa, dihapus ya itunya, teksnya, terus ganti berarti bahasa pemrograman apa kita. Hapus teksnya, ya hapus. Nah, saya lanjut. Saya menggunakan, saya menggunakan apa? Ayo, bahasa pemrograman Python ya. Oke, nomor 6. Nomor 6 diklik ya. Nah, ini prospeknya ya. Berarti eh proyek ini dapat ditingkatkan. Nah, dengan cara titik dua ya. Nah, apa satu? Apa yang menurut Syakir bisa dibenerin? Coba apa, Syakir? Ayo. Oke.
Udah? Nah, coba satu lagi terakhir. Sudah? Eh, Lanjut nomor 7 ya. Nah, ini dihapus saja karena ini Syakir buat sendiri. berarti Caranya klik sekarang kanan aku ya. salah kan? Klik kanan di sini, di sini ya. Nah, terus hapus sip dah. Oke, nanti tinggal dipresentasiin ya proyeknya kalau udah selesai. Oke, Syakir ini PPT-nya udah beres, berarti tinggal share screen apa? Syakir presentasiin. Syakir ada pertanyaan dulu? Ada? Ada. Ada pertanyaan dulu? Sudah? Ada yang mau ditambahkan dulu nggak Syakir? Ada. Nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada boleh langsung dibuka nomor satu, diklik, scroll ke atas, nah klik nomor satu, lalu slideshow. Nanti kalau pengen gerakin pakai tanda panah kanan dan kiri, berarti nanti Syakir perkenalan dulu, baru nanti coba langsung jelaskan PowerPoint-nya. Kalau PowerPoint-nya udah selesai, langsung dijalankan program di Visual Studio Code-nya. Oke? Ada pertanyaan dulu Syakir? Ini apa deh? Ada Tidak ada. pertanyaan dulu Syakir? Tidak ada. Nggak ada? Oke. So, silakan Syakir, selamat presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pada hari ini, pada malam hari ini saya akan melakukan dan presentasi si proyek tentang tes tes rupiah. Nah, nanti ikut tanyakan apa itu rupiah kan. Jadi masalah utama dalam proyek ini adalah adalah penyelesaian dalam aplikasi ini saya ingin menyelesaikan masalah. Masalah apa? Ada tiga. Itu biaya pengecekan kesehatan mahal dan yang kesehatan mahal buat buat untuk mengecek.
keseharian dan buat analisis analisis apakah kita kesehatan itu bagus atau tidak nih, ibarat kayak orang sakit begitu. Dan dalam fitur dalam Rover test itu per- memiliki pertanyaan kesehatan yang secara lengkap, melakukan pengecekan dan analisis kesehatan, sama juga ke pengecekan tekanan darah, denyut nadi, yaitu denyut nadi itu. Dalam proyek saya menggunakan pembahasan Python atau pemrograman. Next, itu prospek untuk perkembangan proyek. Ini ditingkatkan dengan cara lakukan dalam aspek-aspek tersebut dalam lakukan apapun. Perkembangan ini bisa mengetahui terhadap kesehatan tubuh dan imun dalam tubuh. Dan penggunaan ini bisa mengetahui dari bahasa Python dan ya gak tahu itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Programnya dijalankan Syakir. Dijelaskan juga programnya. Dibuka Visual Studio Code-nya ya. Hmm, ini contohnya. Sambil dijelaskan ya, nggak cuma digunakan aja, oke? Silakan. Nih, kita cobanya. Ini udah kebuka. Ini sudah kita lihat di sini. Welcome to Healthy Status Detection Program. Itu dari program dari kesehatan atau saraf. Iya. Nah, ini untuk pengecekan kesehatan dan kita harus tulis nama gitu. Nama gak usah secara lengkap, full name saja. Di sini saya tulis nama sembarang. Dan umur di sini kita contoh dua 20 tahun lah. Dan ini ada tes, ini tes pembuluh nadi ya. Kita coba kita akan nadi dan berapa detik detik kita lakukan melakukan lakukan dingin nanti di di seluruh tubuh kayak ya nanti di bagian sini sama di leher. Tapi kebanyakan orang di tangan di lengan saja dibandingkan leher. Nah, kalau sudah 15 menit, 15 detik, saya tulis terserah saja, buka terserah saja. Itu 12 atau berapa saja. Nah, ini lakukan squat ya. Ini squat dari 30 squat dalam 45 detik. Kita tunggu sampai selesai. Oke.
Nah, satu. Ya, oke, begitu semuanya. Jadi ini yang terakhir ya. Ini buat denyut jantung, denyut nadia lagi. Cuma bedanya di sini, kalau sudah dinyala, sudah warna hijau itu harus lak- kita harus apa berapa detik nanti kita kita pegang, dan kalau sudah di warna hitam kita berhenti beberapa detik. Kalau sudah ada warna hijau, di- dicoba periksa lagi kembali dalam 15 detik setelah istirahat. Ini kita tunggu 15 detik lagi, warna hijau lagi. Ya sudah, ini jadinya 12. Kita kirim ke hasilnya. Baiklah, jadi gini hasilnya. Performanya itu tinggi ya. Oke, itu presentasi dari saya. Ya, nggak terlalu singkat dan terlalu panjang juga. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, yeah. Oke, so congratulations ya Syakir ya. The whole projects ya. Apa dari proyek yang group your test ini semuanya udah selesai ya. So, Syakir ada pertanyaan dulu nggak? The whole project coba. Hmm, Tapi malas presentasi. Kamu malas presentasi nggak apa-apa. Nanti latihan kan. Kalau udah gede, kalau udah kuliah nanti apalagi. Nah, itu presentasi nanti temennya Syakir ya. Setiap hari presentasi. Ada pertanyaan dulu Syakir? Nah, udah. Belum ada. Kalau belum ada, Kak Daud akan coba share screen sekali lagi. So, selamat ya Syakir. Sudah diselesaikan. Nah, kita akan masuk ke dalam program next level. Bentar. Loading dia guys. Kita langsung lewat aja Syakir ya. So, once again, congratulations. Di sini adalah student project fair and also next level untuk Syakir, di mana Syakir udah bisa ya, sudah siap untuk kelas selanjutnya juga gitu. Jadi masih ingat nggak terakhir kali Syakir awal-awal nih ya, awal-awal Syakir hanya bisa apa ngoding satu baris doang ya, bisa ngoding satu baris doang. Terus sampai yang terakhir nih, terakhir kali Syakir udah berhasil ngoding aplikasi penuh gitu ya, satu aplikasi penuh. Nah, it's really apa itu bagus banget ya programnya Syakir, belajar proses belajarnya juga. Dan itu dimulai tanggal berapa Syakir? Masih ingat nggak awal pertemuan? Tapi itu mungkin sebelum ujian, bulan Juni. Yes, Juli ya. juga. Ya bulan Juni ya. Jadi tanggal 18 bulan 6 itu adalah awal pertama Syakir belajar di sini dan semuanya itu nanti hasil proyek-proyeknya udah Syakir kerjain itu ada di akunnya Syakir. Ya, jadi misalnya mau di-review lagi tentang aplikasi struktur data atau tentang em, game fast clicker itu bisa dilihat lagi. Ya, akunnya masih sama. Oke.
Nah, itu tentang udah siap untuk kelas selanjutnya ya. Dari keseluruhan, yang Syakir paling ingat project apa? Tidak ada semua kecuali yang dari awal, yang hari Selasa. Nah, kayak gitu ya. Betul banget. Oke, so, um, nah, jadi Syakir sudah lebih hebat, jauh lebih hebat dari sebelumnya ya, karena sudah mulai ngoding panjang banget dan jadi sebuah aplikasi pakai Visual Studio Code juga. Nah, oke, saya akan coba review dulu ya. Jadi dari rapotnya Syakir keseluruhan kayak gimana? Bentar. Eh, Syakir Parents, halo, selamat malam. Pak. Selamat malam, Parents. Jadi terima kasih sudah bergabung ke kelas Syakir di algoritmik sini. Saya izinkan juga untuk sharing mengenai pembelajaran Syakir selama 32 pertemuan terakhir dan termasuk hari ini. Sudah belajar dari awal sampai akhir ya, Parents, dimulai tanggal 18 Juni. Nah, jadi semuanya itu sudah tercapture by system. Semua nilai-nilai yang ada di apa di rapotnya itu muncul dari pengerjaan Syakir dari task completion-nya. Jadi pengerjaan completion task itu saya kurasi dalam bentuk tabel-tabel ini ya. Nanti bisa parent coba review lagi untuk setiap pertemuannya saya sudah sertakan juga dan nanti di setiap modul ada beberapa screenshot hasil pengerjaan dari proyeknya Syakir Parents. Keseluruhan setiap pembelajaran bareng Syakir memang perlu didorong dulu untuk pengerjaannya karena ini hal baru buat Syakir dan setiap hari pelajarannya ya berbeda gitu. Jadi kadang perlu belajar lebih lagi. Nah, tapi selama pembelajaran kalau ditanya di review saat tanya jawab bisa ngejawab gitu parents. Jadi pemahamannya cukup cepat dari sisi Syakir sendiri gitu. Kalau dari saya melihatnya seperti itu parents. Nah, nanti ada beberapa catatan juga yang mungkin parents bisa baca nanti akan saya share di grup juga secara detailnya kayak gitu. Jadi keseluruhan kalau ngobrol sama Syakir di awal-awal mungkin bingung juga gimana caranya program komputer bekerja. Tapi kalau udah mulai bikin project karena udah beberapa kali terbiasa ngerjain latihan, jadinya sudah mulai, oh ya tahu alasannya kenapa buat bagian kode ini, kayak gitu. Nah mungkin seperti itu, parents, keseluruhan dari saya mengenai report progres belajarnya Syakir. Dari parents mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi yang dipresentasikan Syakir itu dalam bentuk apa ya? Sudah untuk pemeriksaan kesehatan gitu maksudnya. Iya, betul. Itu adalah aplikasi pemeriksaan kesehatan. Jadi, konsepnya yang Syakir udah buat, Syakir ngecek eh, kondisi jantung. Jadi, kondisi jantung manusia itu bisa dikategori 4 bagian. Nah, itu bisa dideteksi lewat denyut nadi. Nah, yang aplikasi Syakir udah buat, itu semuanya formulir dalam satu aplikasi perlu diinput. Ntar dia langsung analisis di ujungnya juga dan ngasih rekomendasinya apakah termasuk kategori sehat, tinggi, atau enggak gitu. Oke. Kemudian yang kedua, selama pembelajaran, apakah Syakir sudah mampu eh, kalau di recall, recall kembali, dia udah mampu tanpa harus didikte gitu. Jadi bisa buat sendiri, tapi tanpa harus didikte. Oh, ini harus kerjain ini, harus kerjain ini. Jadi ada inisiatif, oh ini kerja ini. Itu mungkin pengen tahu nih.
Kalau dari saya betul masih perlu didikte parents. Jadi mungkin em, selama 32 pertemuan kemarin di awal-awal mungkin masih bisa, bukan mungkin ya. Kalau di awal-awal dari Syakir sendiri apa materinya itu latihan-latihannya bisa dikerjain hampir semuanya, hampir semuanya karena daya materinya tidak terlalu rumit. Nah, karena di algoritmik tingkatnya akan selalu menantang setiap pertemuannya, jadi perlu didikte, masih perlu diarahkan lebih tepatnya. Karena apa ya? Mungkin ya itu dari saya yang ngelihatnya agak kesulitan mungkin ya kalau Syakir mengerjakan sendiri, apalagi di bagian project. Ya, mungkin nanti untuk selanjutnya sebelum memulai agak diarahkan dikit untuk pemahaman mengulang gitu, review sebelum memulai lagi pelajaran selanjutnya. Mungkin itu saran saya. Kemudian Mm-mm. ya untuk Ananda Syakir sendiri bagaimana nak? Hmm. Mana wajahnya? Ya, bagaimana dengan pembelajarannya selama ini? Ada kesulitan? Minatnya dulu. Minat cukup, sangat, sangat cukup atau tidak? Ya, Gak tahu aku bilang apa, biasa, biasa. biasa-biasa. Bukan sangat ingin mengetahui atau hanya cukup-cukup saja. Sangat kan biasa Hmm. main game, main ini. Jadi ini sebenarnya Daudnya mengarahkan untuk membuat aplikasi. Jadi tidak hanya sekedar bermain, nanti bisa menciptakan aplikasinya sendiri. Tapi itu harus dibutuhkan minat dulu. Syakir tertarik nggak nih? Minat nggak nih dengan pembelajaran yang sudah 32 ini? Enjoy nggak? Dinikmati nggak? Jangan sampai tertekan ini gara-gara ayah. Ayah suruh. Meskipun ayah arahkan, tapi Syakir juga ada minatnya gitu. Bagaimana nak? Menurut aku sih cuma apa ya, em, kayak gini, kan kayak kalau main coding belum bagiannya selesai tapi selalu salah pencet kah atau typo begitu tuh, pokoknya kan saya itu selalu mistake gitu, selalu banyak mistake, selalu banyak kesalahan gitu atau apa. Ya enggak apa-apa. Yang pertama itu yang ayah sebenarnya harapkan. Minat dulu. Kalau minat, ada minat atau apalagi minatnya tinggi dengan pembelajaran yang dikasih Pak Daud, saya kira betul-betul minat. Nah, kalau betul-betul minat untuk kesalahan-kesalahan itu ya bisa nanti dikoreksi, diarahkan lagi gitu. Supaya bisa membuat proyek baru. Atau kalau proyek sebelumnya masih ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Toh, karena semakin lama pembelajarannya semakin tinggi, nanti malah eh, kalau ketinggalan yang pertama, kedua, ketiga, lama-lama naik ketinggalan terus. Jadi memahami pelajaran sebelumnya gitu yang itu sebenarnya yang saya harapkan. Pertama minat, kemudian untuk ini bisa dipraktekkan. Itu harapannya. Tapi ya semua kembali ke Syakir. Eh, karena sudah mau naik kelas lagi nih. Ya, Pak Daud ya. Betul. Saya coba share juga ya parents ya. Nah ini mungkin saya nyambung di bagian sini. Jadi betul Syakir ini nanti
coba Syakir obrolin juga sama papahnya nanti mengenai kelas lanjutannya. Kalau semisalnya ya dari Syakir ingin melanjutkan kembali, Algorithmics ada kelasnya. Ya, jadi ada namanya kelas Python Pro 2 Parents. Python Pro Hmm. 2 ini lebih ke banyak pengerjaan project. Jadi ini udah jarang banget latihan satu soal, dia udah kurasi semua projectnya. Nah, ada mulai ngedeteksi objek dia anjing kah, dia sepeda kah, mobil kah, pakai machine learning. Terus yang kedua, nanti akan coba bikin project lagi. Ini projectnya bentar. Nah, ini projectnya ngebikin game tic-tac-toe. Nah, untuk lebih detailnya, saya coba share screen ya. Bentar. Nah, untuk yang program lanjutannya di Algorithmic Second Year, namanya itu tahun kedua. Untuk modulnya di sini akan lebih banyak project seperti yang saya bilang tadi. Dan di awal-awal, dua pertemuan pertama akan review dulu modul di Python Pro 1. Ntar mulai mengerjakan project-project tentang satu, smartphone, dua, data analysis, tiga, machine learning yang tadi, empat, game 3D, Roblox, kayak Minecraft, lima, baru bikin website, dan enam, bikin persiapan karir tentang IT. Jadi nanti etika profesinya gimana kalau udah bekerja di bidang IT. Nah, mungkin itu kalau misalnya dari Syakir tadi pertanyaan parentsnya ya mengenai keminatannya tinggi, nah bisa dipertimbangkan lagi dari Syakir. Mungkin dari saya itu saja dari parents atau Syakir mungkin ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu. Untuk sertifikat nanti akan dikirimkan dari tim admin. Jadi yang sertifikat internasionalnya tim admin akan menghubungi parents, minta data diri, nama lengkapnya Syakir sama tanggal lahir. Jadi parents tolong direspon nomor CS-nya Algorithmics. Kalau yang rapot ini nanti saya kirimin langsung ke grup. Kayak gitu ya parents. Nah, seperti itu mungkin dari saya, dari Syakir parents atau dari Syakir ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Syakir gimana nak? Ya, silakan. Ini dari catatan guru nih, Syakir mampu menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan ulet dalam pembelajaran Python. Ada ya rasa ingin tahu ya, Syakir. Mhm. Ya, masih mau Iya, lanjut tapi tunjukkan ya semangatnya ya. lanjut sampai Suaranya tidak terlalu kedengaran, putus-putus. Sedekat mic-nya, suaranya. Gimana? Ada rasa sebenarnya ingin tahu. masih mau lanjut sampai akhir sampai berakhir. Oke, sip. Oke. Semangatnya. Ya, Sip, nanti untuk detailnya ada tim admin yang menghubunginya, parents. Dari saya mungkin sebelum ditutup sih akan foto dulu. Jadi saya akan dokumentasi terlebih dahulu. Jadi boleh bergaya dalam hitungan tiga ya, Syakir dan parents. Syakir, Nah, bergaya. Lihat kamera Syakir. saya hitung tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, selamat malam Syakir parents dan juga Syakir. Selamat juga atas kelulusannya dan terima kasih. Bye-bye, Farah Oke, dan juga terima Syakir. kasih. Terima kasih.